Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Aidillah, NIM 19029013, akan membahas materi tentang administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, konsep dasar administrasi sarana dan prasarana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, mencakup usaha, pembangunan, dan proyek. Selanjutnya, menurut Januartini tahun 2015, sarana adalah alat yang digunakan secara langsung untuk mencapai tujuan, misalnya ruang kelas, buku, papan tulis, dan lainnya. Sedangkan prasarana adalah alat tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya lokal atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menurut Departemen Pendidikan pada tahun 2007, yang dimaksud dengan sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan seluruh proses yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja, serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan agar senantiasa siap pakai dalam PBM, sehingga PBM semakin efektif dan efisien guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya, proses administrasi sarana dan prasarana. Ini terbagi 9 bagian. Yang pertama, perencanaan sarana dan prasarana. Suatu kegiatan administrasi yang baik harus diawali dengan suatu perencanaan yang matang dan baik dilaksanakan demi menghindari kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Perencanaan yang baik berdasarkan kebutuhan ini disesuaikan dengan tersedianya dana dan tingkat kepentingannya. Untuk mengadakan perencanaan kebutuhan alat pelajaran dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang A, mengadakan analisis terhadap materi pelajaran mana yang membutuhkan alat atau media dalam penyampaiannya. Yang B, apabila kebutuhan yang diajukan ternyata melampaui kemampuan daya beli, harus diadakan seleksi menurut skala prioritas terhadap alat-alat yang mendesak pengadaannya. Yang C, mengadakan inventarisasi terhadap alat atau media yang telah ada. Yang D, mengadakan seleksi terhadap alat pelajaran atau media yang masih dapat dimanfaatkan. Yang E, mencari dana bila belum ada. Yang F, menunjuk seseorang bagian pembekalan untuk melaksanakan pengadaan alat. Bagian kedua, yaitu pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan ini dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pengadaan tanah. Dilaksanakan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima tak pakai atau menukar. Yang B, pengadaan bangunan dilaksanakan dengan mendirikan bangunan baru, membeli, menyewa, menerima hibah atau menukar. Yang ketiga, pengadaan perabot dilakukan dengan membeli, membuat sendiri atau menerima bantuan dari donatur seperti BP3. Yang keempat, pengadaan kendaraan untuk sekolah telah dilakukan oleh pemerintah pusat. Yang kelima, pengadaan sarana pendidikan, alat kantor, dan alat tulis kantor dapat diadakan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu dengan jumlah besar tertentu
melalui lelang atau tender melalui rekanan. Bagian ketiga, penyimpanan sarana dan prasarana. Untuk keperluan penyimpanan barang ini biasanya digunakan gedung. Untuk mempersiapkan gudang ini perlu memperhatikan lokasi, konstruksi, macam atau bentuk atau sifat, dan ketentuan tata letak barang di dalamnya sesuai jenis dan sifat barangnya. Bagian keempat yaitu inventarisasi sarana dan prasarana. Secara khusus, inventarisasi dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki suatu sekolah. Yang kedua, untuk menghemat keuangan sekolah. Yang ketiga, sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk material yang dapat dinilai dengan uang. Yang keempat, untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Selanjutnya bagian kelima yaitu penyaluran sarana dan prasarana. Penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi yang satu kepada instansi yang lain. Kegiatan penyaluran barang yang baik ini meliputi penyusunan alokasi, pengiriman barang yang dilakukan dari pusat penyalur barang, serta penyerahan barang. Bagian keenam yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut selalu dalam kondisi baik dan siap dipakai. Kegiatan pemeliharaan ini sangat penting agar barang yang dipakai dapat terawat dengan baik. Bagian ketujuh, rehabilitasi sarana dan prasarana. Rehabilitasi merupakan kegiatan untuk memperbaiki barang dari kerusakan dengan tambal sulam atau penggantian suku cadangnya agar barang tersebut dapat dipergunakan lagi, sehingga mempunyai daya pakai yang lebih lama. Bagian yang kedelapan, penghapusan dan penyingkiran sarana dan prasarana. Penghapusan merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila biaya rehabilitasi barang terlalu besar, sedangkan daya pakainya terlalu singkat, maka barang tersebut lebih baik tidak dipakai lagi dan dikeluarkan dari daftar inventaris. Bagian yang ke-9, yaitu pengendalian sarana dan prasarana. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian dapat disusun serangkaian kerja sebagai berikut. Yang A, mengikuti proses pengelolaan dari pengadaan sampai penghapusan. Yang B, menyusun tata cara laporan baik lisan maupun tertulis. Yang C, mengadakan konsultasi dengan pihak pimpinan bila terjadi atau akan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan. Yang D, mengadakan konsultasi dengan pihak pelaksana fungsi masing-masing bila terjadi atau akan terjadi penyimpangan. Yang E, mengadakan koordinasi antar fungsi, perencanaan, dan fungsi-fungsi lain. Dan yang F, menyusun laporan menyeluruh secara periodik tentang pelaksanaan dari proses pengelolaan yang terjadi dalam masing-masing fungsi. Selanjutnya, peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Berikut ini adalah 3 bagian peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana, yaitu yang pertama, terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran. Yang kedua, terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan oleh guru. Yang ketiga, pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa. Selanjutnya, kesimpulan materi administrasi sarana dan prasarana adalah sebagai berikut, bahwa
Pengadministrasian sarana dan prasarana pendidikan dalam satu sekolah mutlak diperlukan, karena dengan manajemen yang efektif dan efisien diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja personel sekolah. Dengan demikian, administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Baiklah, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.